7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai dengan saat ini itu berkat anugerah dari Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah kepada Allah yang kudus, Bapa yang senantiasa memelihara kita. Kemurahan-Mu senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan Yesus.
penebus, Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya menulis keselamatan, bangkitkan bukan maut, Yesus atas maut. Penebus, Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya menulis keselamatan, bangkitkan bukan maut, Yesus atas maut. Ku saksikan pada dunia, katakan bahwa Tuhan atas segalanya. Yesus, ku saksikan pada dunia, katakan bahwa Tuhan atas segalanya. Kau Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Kau Tuhan segala-galanya bagi kami. Amin. Kita terus memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian kita sendiri.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat kami saat ini. Kami hanya mau berserah dengan-Mu ya Bapa. Tuntunan-Mu yang senantiasa kami butuhkan Tuhan. Biarlah dengan sayap keagungan-Mu kami boleh terbang bersama dengan Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
pertolonganmu, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, sekali lagi dengan sayapmu, dengan sayapmu. Takkan terhenti hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, aku nantikan Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam masuk dalam hadirat. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hampiri tahtanya. Kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bawa hidup kita sebagai korban persembahan. Mari kita sembah Dia. Sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama Tuhan. Selamat
katakan ada beberapa dari antara kita engkau sudah mulai kering dengan Tuhan. Engkau sudah tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Engkau sudah tidak bisa lagi merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi engkau. Tapi pagi ini Tuhan katakan, aku mau pulihkan. Aku mau pulihkan engkau. Sejauh mana engkau merindukan Tuhan, sejauh itulah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Yesus, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hampiri Dia, katakan sama-sama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk beri dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita hampiri Dia, rasakan kasih-Nya. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, seperti rusa. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Rindu aliran sungai. Dia Bapa yang selalu menanti-nantikan kita. Dia Bapa yang selalu rindu memeluk kita dengan kasih-Nya dan berkata, jangan takut anakku, menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Nya. Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku.
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, oh, oh. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bahwa kami semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun yang dapat memuaskan hati kami. Tidak ada satupun yang dapat menyegarkan jiwa kami selain pribadi Tuhan, selain hadirat-Mu. Karena itu Tuhan, jangan angkat Roh-Mu dari kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Sama seperti Musa berkata, jangan suruh kami berjalan kalau Engkau tidak memimpin kami. Engkau yang kami butuhkan melebihi apapun dan melebihi siapapun dalam hidup kami. Pegang kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami memulihkan setiap kami. Kau ada di tengah-tengah kami bekerja membalut setiap luka. Memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kami. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buat kami mengerti kebenaran-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara lewat hamba-hamba-Mu ini. Lawat anak-anak ini Tuhan. Lawat roh mereka Engkau lawat, jiwa mereka Engkau lawat. Terima kasih segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis. Kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur kalau kita bisa melayani Tuhan, kita tetap bisa beribadah. Saya percaya setelah saudara menikmati liburan yang cukup panjang saudara ya, bagi yang liburan tidak tetap semangat ya. Saya kemarin sama istri dan beberapa teman ke ini saudara, ke gunung Jurang Senggani saudara, Bukit Jurang Senggani. Tadinya mau ke air terjun Jurang Senggani saudara, tetapi baru sampai di puncak Bukit Jurang Senggani, itu rasanya napas sudah mau di leher saudara. Aduh, saya lihat, waduh ternyata tinggi sekali dan akhirnya kami turun saudara. Sepi juga kan, hutan kan, gak ada orang di sana saudara. Udah mau masuk ke air terjunnya itu, waduh kok jalannya sempit, rawa, sepi. Wis pulanglah. Pulang dari situ kaki semua jarum saudara. Tapi ada satu pelajaran yang saya pelajari. Untuk sebuah kenikmatan ada harga yang harus dibayar saudara. Ya, kadang kita ingin menikmati sesuatu tapi nggak mau bayar harga saudara ya. Waduh pulang dari sana ini kaki rasanya mau patah saudara. Wah saudara bayangkan berat badan saya ini lebih 100 kilo saudara. Saya naik sampai ke atas itu perjalanan PP itu hampir 2 jam saudara ya. Tapi saya bilang sama istri saya bersyukur bisa melalui semuanya ini. Ini membuktikan bahwa saya sehat. Ini membuktikan bahwa jantung saya sehat. Saya bilang kalau jantung saya kalau saya bermasalah, gak mungkin saya bisa sampai ke puncak dari Bukit Senggani itu saudara. Wah, ya itu yang bisa saya sharekan di masa liburan ini saudara. Dan saya sangat menikmati. Saudara,
Tema kita sepanjang bulan ini perspektif, saudara ya. Perspektif, cara pandang, saudara. Karena cara pandang itu menentukan cara kita menilai. Cara kita menilai itu menentukan cara kita menentukan skala prioritas. Apakah itu penting, tidak penting, atau kurang penting. Nah, cara kita menetapkan skala prioritas itu menentukan bagaimana kita mau memperjuangkan itu atau tidak. Kalau itu nggak penting, saudara tidak akan perjuangkan. Tapi kalau itu penting, saudara akan perjuangkan. Nah, seringkali yang membuat kita nggak bisa melihat perkara-perkara besar dalam hidup kita, seringkali yang membuat kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan, karena kita salah di dalam perspektif, saudara. Salah di dalam cara pandang. Sehingga kita nggak tahu apa skala prioritas kita yang terutama. Kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita, menghabiskan tenaga kita, menghabiskan potensi-potensi kita. Biasanya menurut penelitian kepada hal-hal yang kurang penting. Sampai akhirnya hal-hal yang terpenting itu kita abaikan. Ketika kita sudah mengabaikan hal-hal yang terpenting, maka saudara tidak akan pernah bisa maksimal. Gak bisa. Sebagai pelajar kalau saudara gak tahu apa yang terpenting, saudara pasti gak bisa maksimal. Sebagai pengusaha kalau saudara tidak tahu apa yang terpenting, begitu saudara punya uang sedikit, yang saudara pikirkan nanti ganti mobil apa ya, ganti handphone apa ya, jalan-jalan kemana. Gak tahu apa yang terpenting. Sebagai suami saudara kalau gak tahu apa yang terpenting, maka saudara akan mengorbankan istri, anak. Sebagai manusia kalau kita nggak tahu apa yang terpenting, maka kita akan mengorbankan Tuhan. Jadi perspektif itu sangat penting. Makanya Alkitab katakan mata itu jendela kehidupan. Mata kita salah, seluruh hidup kita salah. Mata kita rusak, seluruh hidup kita rusak. Cara pandang kita. Itu tema kita sepanjang bulan ini. Pagi hari ini saya akan bahas sesuatu yang mungkin gak banyak orang mau membahas ini dengan serius, saudara, karena takut. Tapi saya mau bahas ini. Bagaimana perspektif yang benar tentang uang. Uang itu tidak jahat saudara. Tidak. Tetapi uang itu sangat menentukan kualitas hidup kita. Ada orang bilang gini. Untuk bahagia itu uang tidak bisa membahagiakan, betul? Tetapi tanpa uang saudara tidak bisa bahagia juga. Betul gak saudara? Tapi apakah uang menjadi sumber kebahagiaan? Tidak juga saudara. Nanti coba kita lihat saudara. Bagaimana kita menilai uang. Saya setelah bertobat saudara, saya sangat ketat di dalam mengelola keuangan saya. Itu membuat saya kenapa diberkati Tuhan. Kenapa saya diberkati? Saya merasa saya diberkati Tuhan. Saudara mungkin sadar atau tidak sadar. Selama masa pandemi ini 3 tahun terakhir saudara, 3 tahun terakhir. Kita dipercaya Tuhan mengelola uang itu 1,3 miliar. Serius. Untuk pembangunan gedung gereja yang ada di mana? Ngujang. Itu kita sudah habis lebih kurang 650 juta. Pembangunan gereja di penjara. Kami juga hari ini sedang membangun rumah. Total saya hitung semua lebih kurang 1,3 miliar. Saya tidak pernah melihat langsung bagaimana jumlah uang segitu saudara. Itu berlangsung di masa pandemi. Di masa pandemi, di saat orang kesulitan. Tetapi saya percaya, semakin saudara dan saya bisa dipercaya oleh Tuhan, semakin Tuhan percayakan lebih besar lagi saudara. Lebih besar lagi. Memang Ngujang belum selesai, rumah kami juga belum selesai saudara. Penjara sudah selesai saudara. Tapi saya percaya ada hal-hal yang besar bagi Tuhan, tidak sulit untuk memberkati kita dengan uang. Gak sulit. Yang sulit bagi Tuhan adalah mencari orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Saya mengajak kita membaca ini saudara. Lukas 16 ayat 11 sampai 12. Lukas 16 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang
sesungguhnya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Menarik, coba renungkan kata-kata ini saudara. Renungkan ini. Kalau kamu gak setia dalam mamon yang tidak jujur, kamu tidak akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Makanya orang kalau nggak benar mengelola keuangan, hidupnya pasti berantakan. Jadi kalau kita ingin melihat kualitas hidup seseorang, saudara, kualitas hidup seseorang, salah satu indikasinya adalah bagaimana dia mengelola keuangannya. Kalau dia udah hidup dari hutang kepada hutang, hutang kepada hutang, Alkitab katakan jangan kamu berhutang apa-apa. Dan jangan kamu menjadi hamba uang. Ketika kita sudah terjebak kepada hutang, saudara pasti terjebak kepada jadi hamba uang. Fakta tentang uang, saudara. Mungkin saudara tidak percaya ini, tapi saya bacain dari sebuah literatur. Dikatakan seperti ini, saudara. Lebih dari 2.350 ayat, sepertiga ayat di Alkitab, secara langsung menunjuk kepada penggunaan uang. Hebat gak saudara? 2.350 ayat. Ini tidak sebanyak kasih, enggak. Tentang bagaimana mengelola keuangan. Kenapa Alkitab mencatat tentang penggunaan uang itu sangat banyak? Saudara, saingannya Tuhan itu bukan iblis lagi, saudara. Karena iblis itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dengan pengorbanan Yesus, iblis sudah kalah. Sehingga iblis sudah gak berdaya. Makanya iblis mencari sebuah sarana yang bisa membuat orang tidak lagi cinta Tuhan, yang membuat manusia tidak lagi fokus kepada panggilan Tuhan, tidak mengerti lagi kehendak Tuhan apa. Hepeng, money, uang. Jadi uang ini menjadi sarana bagi iblis untuk membuat kita tidak lagi fokus kepada panggilan. Makanya saingan Tuhan itu uang. Nanti pada akhir zaman, saudara, akan diperhadapkan antara uang dan mamon. Saya tidak akan bahas tentang akhir zaman, bagaimana tantangan, kesulitan, dan kita harus diperhadapkan sama antikris untuk memilih dia di mana kita bisa diberkati secara keuangan, atau Kristus di mana kita hanya hidup dari iman. Cara kita melihat dan menempatkan uang akan sangat mempengaruhi kehidupan jasmani dan rohani seseorang. Bukan banyaknya uang, tapi melihat dan menempatkan uang. Perhatikan. Bukan saya tidak berbicara tentang banyaknya uang, jumlah uang, tetapi bagaimana saudara melihat uang itu, perspektif tentang uang, dan bagaimana cara menggunakan uang ini. Itu sangat menentukan kualitas kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan jasmani kita dan rohani kita. Ada guyonan gini ya, ada ibu-ibu, dia lagi dipasang infus, saudara ya. Pasang infus ya, video-video TikTok ya. Tetap sakit, saudara. Begitu dikasih segepok uang, saudara, langsung sembuh ya. Ya, saya pikir itu cuman guyonan, tetapi itu realita kehidupan. Coba kalau kita punya uang, wah bahagia saudara, pelayanan bisa semangat saudara ya. Begitu gak ada uang, saudara udah gak peduli. Pelayanan mau berantakan atau apa udah gak pusing saudara. Betul? Jadi kita harus belajar bagaimana menempatkan uang. Karena itu menurut hemat saya sangat penting untuk kita mempelajari hal ini. Di dalam Lukas tadi 16 ayat 11 sampai 12 dikatakan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, saudara, saya dulu diajari gini saudara, diajari gini sama bapak rohani saya. Kalau kamu
tidak bisa ngurus barang orang lain, percayalah, kamu tidak akan dipercaya Tuhan barang milikmu sendiri. Ciri khasnya sederhana, saudara. Kalau saudara lihat ada orang ya pinjam sepeda motor, pulang bensin habis, udahlah orang ini gak layak dipercaya Tuhan. Percayalah. Udah pinjam sepeda motor, bersihinnya kagak, ngisi bensinnya kagak, dikembalikan. Dia gak setia ngurus barang orang lain. Kalau engkau ngontrak rumah itu gak kau rawat karena bukan rumahmu, berarti engkau gak layak dipercaya Tuhan rumah. Saya dulu waktu masih di Malang, sudah jadi hamba Tuhan, saya gak punya sepeda motor, saudara. Bapak rohani saya itu kasihan sama saya, saudara. Setiap hari Sabtu saya dipinjamin sepeda motor sampai Minggu. Karena saat itu saya pas baru pacaran, dia bilang gini, kamu tuh kasihan banget ya, pacaran gak punya uang, gak punya sepeda motor, katanya. Terus saya setiap Sabtu bilang, oke, ini ada sepeda motorku, setiap Sabtu pagi bawaan, pakai untuk pelayanan, pakai untuk pacaran, katanya. Lebih kurang 3 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun, 2 tahun saya pinjam. Tapi setiap saya pulangkan, saya cuci dulu, saya pastikan bensinnya penuh dulu, baru saya kembalikan. Lama kelamaan, saudara, Tuhan kasih saya sepeda motor. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau saudara ingin dipercaya, saudara pinjam barang orang, balikinnya rusak, udahlah, Tuhan tidak akan percayakan barang sama kamu. Nah, itu ayat ini, saudara. Jadi kita bisa lihat orang ini punya potensi gak diberkati Tuhan. Orang ini punya potensi gak dipercaya oleh Tuhan. Saya dulu megang sound system, saudara. 8 tahun saya kerjaan saya sound system. Sama gembala saya tidak mau tahu. Satu saat mic wireless itu hilang, saudara. Mic wireless saat itu harganya 2 juta, saudara. Itu tahun 2001 atau 2002. Saudara bisa bayangkan 20 tahun yang lalu. Uang saat itu ongkos angkot itu masih mungkin cuma 200 atau 500, saudara. Harga mic 2 juta. Karena saya penanggung jawab sound system, tiba-tiba hilang, saudara. Waduh, saya bingung. Saya tanya sama koordinator, saudara, penanggung jawab ibadah, mic hilang. Ya kalau hilang ya bawa ganti, katanya. Luduh. Saat itu saya masih mahasiswa. Mahasiswa gak punya uang. Tapi tahu jawabannya apa? Kamu ganti. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu yang hilang kan kok. Saya gak hilangkan, tapi hilang dari gudang. Saya bilang, ya itu urusanmu, katanya. Saya sempat marah, saudara. Saya hampir berhenti pelayanan, tapi Tuhan bilang, disinilah saya latih kamu. Untuk kamu mengerti arti bertanggung jawab atas barang orang lain. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya doa puasa. Tuhan, saya gak punya uang, Tuhan. Saya gak punya uang. Tuhan, tolong Tuhan. Gak mungkin saya minta uang sama orang tua saya. Saat saya kuliah, saat itu kiriman orang tua saya cuma 350.000 satu bulan. Ganti mic 2 juta. Berapa bulan saya gak makan, harus saya ganti itu, saya bilang. Tapi hati untuk melayani Tuhan itu kuat. Saya gak mau meninggalkan pelayanan. Saya doa, saudara tahu. Itu hilangnya hari Senin. Hari Sabtu, saudara. Hari Sabtu. Tiba-tiba ada orang yang meletakkan mic itu di depan gereja. Coba bayangkan, saudara. Di depan pintu gereja diletakkan, saudara. Saya tahu akhirnya yang mencuri itu adalah satpam, saudara. Akhirnya saya tahu yang mencuri itu satpam, saudara. Tapi saya gak mau laporkan dia. Pokoknya mic sudah kembali, udah aman. Gak lama kemudian kami buat acara KKR sekota. Namanya Raimuna, saudara. Angkut-angkut alak, simbal hilang, saudara. Waduh. Dan simbal saat itu mahal, saudara. Mahal. Simbal hilang, gimana ini? Akhirnya saya ganti itu, saudara. Saya urunan sama teman-teman harus mengganti. Itu maksud saya, saudara. Bertanggung jawab. Alkitab tulis itu.
Mungkin orang berpikir, kamu kan pelayanan, kamu kan gak colong. Bukan masalah kita pelayanan atau tidak pelayanan. Ini bicara tanggung jawab, saudara. Kalau kamu gak bisa dipercaya barang orang lain, Tuhan tidak akan percayakan banyak hal sama kamu. Anak-anak muda sekarang saya lihat jarang punya karakter kayak gitu. Dia yang hilangkan, yang suruh ganti orang tuanya. Betul apa betul? Kalau kita dulu enggak. Kamu hilangkan, ya ganti. Uang jajanmu berapa bulan kamu enggak jajan. Itu berbicara tanggung jawab. Saudara, apa yang harus kita ketahui tentang uang atau harta? Yang pertama, uang bukanlah harta kita yang sesungguhnya. Saudara, uang kita itu bukan milik kita, saudara. Itu cuma titipan. Harta kita yang sesungguhnya itu adalah hidup kekal. Kita harus sadar, uang itu bukan milik kita, saudara. Itu titipan, sekejap bisa hilang. Sebentar bisa hilang. Kenapa orang stres begitu kehilangan uang? Karena dia merasa itu miliknya. Kenapa orang begitu marah, begitu ditipu orang? Karena dia rasa itu miliknya. Kalau saudara tahu itu bukan milik kita, saudara, ya kita memang bertanggung jawab, tapi kita nggak boleh stres. Itu milik Tuhan, saudara. Mari belajar menempatkan bahwa harta saya ini milik saya. Maka saya sama istri begitu saya dapat uang, kalau kami anggap misalnya lebih dari kebiasaannya, lebih dari kebutuhan, kami bergumul, ini uang buat apa? Ini bukan milik kami. Makanya saudara lihat, saya jarang sekali ganti handphone. Handphone saya yang sekarang itu sudah 6 tahun. Handphone saya yang kedua itu sudah hampir 3 tahun ya. Bukan gak ada uang, tapi kita tahu bahwa uang ini bukan milik kita. Bukan ini harta saya. Harta saya itulah kehidupan kekal. Jadi uang ini saya harus pakai untuk bagaimana hubungan dengan kekekalan. Banyak orang merasa uang itu miliknya, saudara. Sehingga pelitnya minta ampun, dikuasai oleh uang, jadi hamba uang. Yang kedua, mereka yang tidak setia dalam mengelola dan menggunakan harta dunia, maka orang tersebut tidak akan setia juga dengan hal-hal yang rohani. Gak mungkin setia. Kalau engkau tidak benar mengelola keuangan, percayalah, hal-hal yang rohani kau gak benar. Gak benar. Kenapa Tuhan suruh kita bayar perpuluhan sebenarnya? Bukan karena Tuhan butuh uang kita, bukan. Tuhan hanya ingin tahu kita ini cinta uang atau tidak. Tuhan hanya ingin tahu bahwa kita ini betul-betul merasa uang ini milik kita atau tidak. Tuhan gak butuh uang kita, dia bisa kok kasih uang. Lewat siapa saja, tapi Tuhan suruh. Karena itu mengukur standar kualitas kita. Dulu saya punya bapak rohani, sebelum Pak Sony, dia bilang gini, saudara. Orang kalau nggak setia dalam memberikan persepuluhan, dia bilang, nggak usah dipercayakan pelayanan. Karena apa? Nggak mungkin hatinya untuk pelayanan. Alkitab katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau berat memberikan hartamu untuk pelayanan, hatimu nggak mungkin ada dalam pelayanan, nggak mungkin. Kalau hartamu engkau habiskan untuk dosa, untuk keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, hatimu pun di situ. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, Alkitab bilang. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan kita itu menjadi gambaran kualitas kerohanian kita, saudara. Itu gambaran. Tapi banyak orang gak sadar tentang hal ini. Yang ketiga, kita harus membuat keputusan yang tegas. Mau mengabdi atau menjadi hamba uang atau mengabdi kepada Tuhan. Salah tulisannya, saudara. Mengabdi kepada Tuhan, uang atau mengabdi kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 16 ayat 13 dibilang gini, saudara. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ingat, ketika Tuhan berbicara tentang kesetiaan, dia bilang gini, gak mungkin orang mengabdi kepada dua tuan, gak mungkin. Kalau dia setia kepada sang satu, pasti kepada yang lain tidak setia. Pasti itu. Nah, terus Tuhan kasih tahu gini,
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lihat, ketika Tuhan berbicara tentang kesetiaan, dia bilang gini, kamu mau pilih saya atau uang? Tinggal itu aja pilihannya. Gak bisa, saya ingin mengabdi kepada Tuhan, saya ingin mengabdi kepada uang. Tidak. Lu berarti kita gak boleh bekerja dong. Bekerja, tapi tujuanmu bekerja apa? Kalau tujuanmu bekerja hanya sekedar ingin dapatkan uang, engkau mengabdi kepada uang. Dan yang celakanya saya temukan gini, saudara. Banyak orang memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan uang. Dia datang ke gereja melayani Tuhan supaya bisa diberkati keuangan. Padahal Tuhan berjanji dia akan memelihara hidup kita. Dan tidak sedikit gereja melegalkan ini sebagai hal yang biasa. Makanya muncullah menabur, ayo nanti diberkati 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat. Itu kan pingin mancing Tuhan sebenarnya. Dia pikir Tuhan itu goblok apa? Kalau engkau memberi supaya engkau mendapatkan 10 kali lipat, kita hamba uang dan memanfaatkan Tuhan. Kalau Tuhan memang anggap engkau layak dapat 1000 kali lipat, dia pasti kasih 1000 kali lipat. Jadi masalah berkat itu bukan masalah bagaimana engkau menabur, bukan. Tapi bagaimana engkau mempersiapkan hati. Semakin kita tidak cinta uang, semakin Tuhan percayakan uang. Semakin kita cinta uang, semakin Tuhan sulit mempercayakan uang. Kenapa di gereja kita, saya sengaja tidak ada acara-acara kumpulkan kolekte, saudara. Kalau kau mau ngasih persembahan, kumpulkan di belakang. Tidak ada yang tahu siapa yang kasih. Yang tahu cuma engkau dan Tuhan saja. Gak ada yang tahu. Saya pun gak tahu dan tidak mau tahu. Karena apa? Perhatikan. Begitu engkau kasih, saya tahu, saya puji. Waduh, persembahan Pak Gibson ini banyak. Begitu saya puji kamu udah kehilangan upah, Alkitab katakan. Begitu kita melakukan sesuatu pelayanan dan kita dipuji orang, kita sudah dapat upah. Sehingga kita gak dapat upah lagi dari Tuhan. Jadi saya gak mau menjebak jemaat. Gak mau. Kalau engkau ingin lakukan untuk Tuhan, lakukan. Begitu Tuhan lihat kita siap untuk diberkati, percayalah engkau pasti diberkati Tuhan. Seorang bapak, saudara, kalau dia tahu anaknya sudah layak dapat mobil, dia akan kasih mobil asal bapaknya mampu. Betul gak? Saya ingat betul satu saat Ibu Lilis buat postingan di Facebook. Konon katanya dia tawarkan anaknya sepeda motor, tapi anaknya minta sepeda ontel. Betul gak, Bu ya? Betul tak? Saya tahu, saya lihat itu. Tapi dari situ saya belajar gini, Tuhan itu kayak gitu loh. Sebenarnya dia pingin anaknya kasih yang terbaik. Tergantung anaknya mau atau tidak. Siap atau tidak, betul gak? Bu Lili saja pingin kasih sepeda motor, tapi anaknya minta sepeda ontel, saudara. Mungkin supaya tidak gemuk. Supaya olahraga. Tapi bukan itu masalahnya. Hati Bapak itu pingin kasih yang terbaik bagi kita, saudara. Tapi engkau mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada uang atau mengabdi kepada Tuhan? Bahkan tidak sedikit orang melayani cari uang, saudara. Celaka, saudara. Banyak sekarang orang-orang lulusan teologi, saudara. Selalu katakan gini. Saya sering beberapa kali berbicara untuk anak-anak mahasiswa teologi lewat Zoom. Melayani itu bukan mencari hidup, tapi memberi hidup, saya bilang. Kalau engkau mencari hidup, engkau tidak akan menemukan hidupmu. Alkitab bilang itu, kalau kamu takut kehilangan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu tidak takut kehilangan nyawamu, kamu akan mendapatkan nyawamu. Mari kita bangun perspektif yang benar dalam mengikut Tuhan, khususnya dalam masalah keuangan. Yang keempat, cinta akan uang merupakan akar dari segala kejahatan, saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1 Timotius 6 ayat 10. 1, 2, 3.
Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Berapa banyak orang gara-gara pingin kaya, semedi 4 hari saudara. Ya, semedi 4 hari nyiksa diri. Supaya apa? Dia diberkati, perusahaannya diberkati. Memang iblis bisa kasih berkat. Usahamu sukses, tapi engkau tahu jiwamu itu sudah dipegang dia. Tinggal tunggu kapan waktunya ini dibuang dia ke neraka. Lewat kecelakaan lah, lewat sakit jantung lah. Berapa banyak orang hanya supaya kaya, menyimpang dari imannya, datang ke orang pintar, datang ke paranormal, datang ke Gunung Kawi. Memang dia dapatkan semua itu. Tapi engkau hidup itu sedang berjalan menuju neraka. Engkau hanya bisa menikmati apa yang diberikan iblis itu sampai umur 70-80 tahun. Setelah itu selamanya di neraka, saudara. Hati-hati. Saya berharap jemaat tidak ada yang ngambil jalur ini, saudara. Gak ada. Lebih baik engkau miskin, tapi engkau masuk surga, daripada engkau kaya, engkau masuk neraka. Tetapi lebih baik lagi engkau kaya, engkau masuk surga, dan engkau dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Amin. Amin. Saya percaya gini, saudara. Kalau engkau bekerja keras, engkau jujur, engkau dapat dipercaya, engkau disiplin, engkau bertanggung jawab, gak mungkin gak diberkati. Gak mungkin. Karena dunia ini lagi mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Mencari orang-orang yang jujur, disiplin, dapat dipercaya. Ini ada di sini DPJ kita, saya bangga sama DPJ kita, saudara. Christian ini cuma lulusan SMP. SMP, saudara. Saya ketemu dia, baca aja gagap. Tapi karakternya bagus, dia jujur, dia disiplin, dia bertanggung jawab, dia kerja keras. Saudara tahu? Dia kerja di perusahaan. Walaupun lulusan SMP, anak buahnya sarjana, saudara. Gajinya gaji di manajer ya, mungkin lebih dari manajer, saudara. Karena dunia ini sedang haus, sedang rindu melihat orang-orang seperti itu. Asal engkau bangun itu, disiplin, jujur, bertanggung jawab, kerja keras, gak mungkin kau gak sukses. Tapi kita suka cari jalan pintas, menyiksa diri. Karena apa? Cinta uang. Cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Akar dari segala kejahatan, saudara. Ada beberapa pandangan yang salah tentang uang, saudara. Yang pertama, orang berpikir uang mendatangkan rasa puas. Saudara coba bayangkan ya. Pernah gak saudara berpikir gini? Tapi saya pernah lakukan ini. Waktu saya masih punya uang sekitar 200.000 1 bulan, saudara ya. Berpikir gimana ya rasanya ya kalau punya uang 1 juta 1 bulan ya. Aduh, mungkin enak ya. Terus kita bekerja, tuk dapat 1 juta 1 bulan. Wah, puas betul ya. Puasnya lama gak, saudara? Begitu saudara beli handphone, puasmu sudah hilang, saudara. Aduh, pingin rasanya punya gaji 2 juta 1 bulan, gimana ya? Kerja, tuk dapat 2 juta. Cuman gitu. Saya dulu punya mimpi, saudara, pingin punya handphone. Waktu saya mahasiswa kan, saya bukan seperti anak sekarang. Pak, handphone dikasih. Enggak, saudara. Saya dari kecil dilatih kerja keras, saudara. Untuk bisa jajan harus jualan kue. Harus jualan kue. Jadi untuk dapat handphone Siemens C45, saudara kalau ingat itu kalau lempar anjing mati, saudara. Saking kerasnya, saudara. Saya bergumul, berdoa, nabung berbulan-bulan, saudara. Begitu dapat beli walaupun second, saudara. Waduh, rasanya puas. Tapi setelah pakai 1 minggu, kok cuman kayak gini? Kita sering berpikir kalau kita punya uang banyak kita puas. Tidak. Mungkin kalau gajiku 5 juta sebulan saya puas. Paling puasmu cuma 1 bulan.
Setelah itu kau gak bisa kontrol keinginanmu. Waktu gajimu 2 juta engkau gak punya cicilan, gak punya utang. Begitu gajimu 5 juta, cicilanmu tiap bulan 3 juta. Tambah stres saudara. Coba kita lihat hidup ini dari perspektif yang benar. Ini yang menipu hidup kita selama ini. Pengkhotbah 5 ayat 9 katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sia-sia. Saya pernah megang uang itu maksimal itu 100-an juta saudara. Saya pikir kalau punya uang ratusan juta itu, aduh udah gimana gitu ya. Ternyata cuman angka tok di rekening. Cuman gini tok tah. Saya pikir hampir sama lah punya uang 1 miliar, 2 miliar. Paling cuman apa? Oh angka segini. Kita mau bangga. Kita mau bangga sama siapa? Kita pengen mungkin uangmu berharap gini ya. Mungkin orang berpikir gini. Kalau saya punya uang 100 miliar, orang akan semua akan hormat sama saya. Orang akan kagum sama saya. No, itu tipuannya. Engkau punya uang 1 juta, kalau engkau suka membantu orang akan hormat sama kau. Tapi engkau punya uang 100 miliar, engkau tidak suka bantu orang, gak suka nolong orang, gak kok peduli sama orang malah mencibir engkau. Jadi bukan jumlah uangnya membuat kita dihargai orang, bukan jumlah uangnya membuat kita dihormatin orang, bukan jumlah uangnya membuat kita dikagumin orang. Tapi bagaimana hidup kita bisa berbagi bagi orang lain. Itulah yang membuat kita dihargain orang. Bagaimana engkau menggunakan uang ini dengan benar. Tapi yang kita lakukan apa? Mengejar jumlah uangnya. Kita pikir dengan seperti itu kita akan, orang bilang wow keren. Enggak. Mari jangan tertipu. Uang mendatangkan rasa bahagia. Saudara, Alkitab bilang gini, perhatikan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan apa? Jatuh. Tetapi orang yang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kalau engkau mempercayakan hidupmu pada kekayaanmu, engkau akan jatuh saudara. Minimal engkau jatuh pada kesombongan. Kalau engkau udah jatuh dalam kesombongan itu pintu masuk untuk kita jatuh ke dalam kehancuran. Presiden Amerika Franklin Roosevelt bilang gini, Presiden Amerika yang ke-32. Kebahagiaan tidak hanya dalam kepemilikan uang. Itu terletak pada kegembiraan pencapaian dalam sensasi usaha kreatif. Jadi dia bilang gini saudara, kalau kau ingin bahagia, bukan karena banyaknya uangmu. Tapi karena apa? Karena engkau kreatif, engkau produktif, engkau bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang membuat kita bahagia. Ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ada hal yang kita capai, itu yang membuat kita bahagia. Mari kita berpikir ke sana, saudara. Bukan bagaimana mengumpulkan uang, tapi apa yang bisa saya kerjakan dengan uang ini. Bagaimana hidup saya bisa bermanfaat bagi banyak orang dengan uang ini. Sikap yang benar tentang harta atau uang, saudara. Sikap yang benar tentang harta atau uang. Yang pertama, kita hanyalah pengelola milik Tuhan atau benda hara. Berapa banyak dari antara kita yang masih percaya bahwa engkau bendaharanya Tuhan? Di gereja ini kita punya bendahara, saudara. Ada Bu Ida, ada Cik Suwani, ada Cicing. Mereka pegang uang. Tapi mereka boleh pakai itu sembarangan? Tidak. Mereka hanya akan keluarkan itu ketika saya telepon atau saya WA bilang, Cik Suwan, tolong keluarkan uang sekian buat ini. Siap Kak.
Bu Ida, kita butuh uang untuk ini, tolong keluarkan. Siap Pak Fri. Itu bendahara. Saudara kalau kerja di sebuah perusahaan, saudara jadi bendahara. Saudara boleh menggunakan uang sesuka hati kita? Gak boleh. Kita tunggu komando. Memang ada bagian-bagian yang dikasih oleh pimpinan. Pokoknya untuk kas kecil kamu boleh gak usah tanya sama aku, keluarkan. Oke, no problem. Ya perusahaan kayak gitu ya. Yang rutin dan yang kecil oke, keluarkan. Tapi untuk hal-hal yang besar hati-hati. Kalau kita sadar bahwa kita bendaharanya Tuhan, masihkah saudara berkata, Tuhan ini uang buat apa? Kalau tiba-tiba bendahara Barata ini beli mobil pakai uang Barata, dia beli rumah tanpa seizin owner, kira-kira apa yang terjadi saudara? Ketemu dengan kita di penjara, betul gak saudara? Begitu engkau, perhatikan ini, begitu engkau menggunakan keuangan kita sesuka hati kita, siap-siap engkau di penjara. Siapa yang penjara kita? Iblis. Di penjara lewat apa? Dosa. Engkau terikat dengan dosa. Nanti saya akan jelaskan di terakhir saudara. Makanya banyak lihat orang-orang yang punya uang, mereka terikat dengan dosa, tapi mereka gak punya kemampuan lepas dari dosa itu. Dibelenggu oleh dosa itu. Karena mereka gak mau tunduk. Yang kedua, kita harus mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada Allah. Suatu saat keuangan kita akan minta, Tuhan minta pertanggungjawaban. Bukan cuma uang, waktu kita, keluarga kita, talenta kita. Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Saya sudah berkati kamu sekian. Saudara ingat tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin? Saudara, ingat itu? Alkitab mencatat ada seorang kaya. Yang hebatnya saudara, Alkitab tidak mencatat siapa nama orang kaya ini saudara. Wow, saya cari-cari siapa nama orang kaya ini. Gak ada. Artinya apa? Jangan pikir kalau kita kaya Tuhan catat nama kita di surga. Belum tentu. Tapi saya Kristen, kaya, belum tentu dicatat oleh Tuhan. Orang ini yang kaya ini orang Kristen gak saudara? Kemungkinan besar dia orang Kristen. Kenapa? Ketika di neraka dia panggil Abraham apa? Bapa. Berarti dia keturunan Abraham, orang pilihan. Dia diberkati di dunia, dia kaya, pakaian jubah ungu, pesta tiap hari. Dia lupa Tuhan titipkan Lazarus. Nah, Lazarus ini miskin tapi Tuhan ingat namanya saudara. Lazarus ini miskin, Tuhan ingat namanya. Kalau engkau hari ini merasa engkau miskin, jangan minder saudara. Mungkin orang lain gak ingat namamu, tapi asal engkau bergantung sama Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, Tuhan akan ingat nama kita. Amin. Tuhan akan ingat nama kita. Orang miskin ini setiap hari berharap belas kasihannya Lazarus. Lazarus berpikir gini, oh saya diberkati Tuhan. Dia lupa Tuhan titipkan orang miskin di depan rumahnya. Tuhan titipkan untuk menguji apakah kamu hartamu itu kau pakai untuk melayani aku aja, untuk kesenanganmu. Mungkin ini gak ada ditulis, tapi mungkin ketika Lazarus lihat orang miskin, apa yang dia katakan? Dasar orang terkutuk makanya miskin kamu. Lihat dong saya, anak Tuhan, diberkati Tuhan. Bisa tiap hari pesta, pakaian saya keren. Kamu makanya kerja keras, makanya kita sering kayak gitu ya. Begitu lihat orang miskin kita bilang, paling dia kutuk. Padahal kita lupa, kalau sampai Tuhan pertemukan dia dengan kita, itu ujian bagi kita. Hei, kalau engkau ketemu orang miskin, sama kasih tahu, itu ujian bagimu. Itu ujian. Makanya setiap ada orang yang telepon saya, Kak Fri, tolong sekolahkan saya. Waduh, saya gak berani menolak saudara. Serius.
Waktu Daud telepon saya tidak kenal dia, saya tidak kenal orang tuanya, saya tidak kenal siapa-siapanya dia. Dia telepon, "Kak, ini siapa?" "Daud." "Daud dari mana?" "Dari Jambi." "Mau apa?" "Aku boleh gak ke sana Tulungagung?" "Ngapain?" "Terserah mau diapain." "Loh, ada ongkos?" "Gak ada." "Loh." Saya tanya Tuhan, Tuhan ini dari Tuhan atau dari hantu? Kalau sampai dia telepon saya, itu bukan kebetulan. Kalau sampai ada orang miskin minta tolong sama kamu, itu gak kebetulan. Orang miskin loh ya. Bukan orang yang pura-pura miskin. Banyak kan orang sekarang pura-pura miskin, saudara ya. Pinjam uang, gak punya uang untuk hidup, untuk makan. Ntar lagi kita lihat dia makan di KFC, saudara. Nah, itu panipu itu, saudara. Apa? Panipu itu. Ntar lagi ganti handphone. Orang ini perlu ditendang. Ini gak perlu ditolong, saudara. Ya. Kemarin banyak orang yang komplain, saudara, waktu mau lebaran itu. Karena banyak orang dapat THR tapi lupa bayar utang. Janjinya bayar utang waktu apa? THR keluar. Udah ke THR keluar, utang enggak bayar. Ngamuk-ngamuk orang di Facebook sama di TikTok, saudara. Orang kayak gini gak perlu ditolong, saudara. Coba ingat Lazarus ini, saudara, dia miskin. Alkitab katakan orang kaya mati, dia langsung dilepar ke neraka. Gak lama kemudian Lazarus mati, dia disambut malaikat, saudara. Perhatikan, Abraham bilang gini, "Kamu waktu di dunia sudah menikmati yang enak-enak. Sekarang kamu menuai hasilnya. Apa yang ditabur dalam daging dituai dalam kebinasaan." Halo? Kalau hari ini engkau hidupmu hanya ingin memuaskan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup lewat hartamu, engkau nanti akan menuai di dalam kebinasaan. Apa yang ditabur di dalam roh akan menuai kehidupan kekal. Mungkin gara-gara engkau miskin hari ini, engkau banyak doa puasa. Karena engkau miskin, kau gak punya kesempatan untuk hiburan, untuk jalan-jalan. Hidupmu engkau pakai untuk melayani Tuhan. Karena pelayanan penghiburan bagimu, saudara, satu saat engkau akan menuai di dalam kehidupan kekal. Apa yang kau tabur sekarang, saudara? Apa yang kau tabur sekarang? Dagingkah atau roh? Uang yang kau miliki kau pakai buat apa? Kemarin kita ke Sendang bukan cuma sekedar pingin main, saudara. Kami punya kenalan satu keluarga, sangat memprihatinkan. Seorang ibu punya anak, sekarang udah 13 tahun ya. Anaknya ini dari kecil sudah gangguan jiwa dan lumpuh. Setiap kita liburan, saya sering ajak main ke sana karena di sana kami memberkati dia. Sehingga anak-anak kami pun melihat ada kehidupan yang lebih beruntung dari saya. Saya lebih beruntung dari orang lain. Kita suka membantu mereka. Anaknya ini cuma bisa tergeletak, saudara. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia seorang ibu dan janda. Kita suka di sana, kita suruh dia masak buat kita, tapi kita kasih lebih, bisa 2-3 kali lipat dari apa yang dia keluarkan. Karena itu cara kita memberkati dia. Mari kita pakai uang, harta kita untuk membangun hal-hal yang kekal. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan, hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan. Satu saat Tuhan akan totalan dengan saudara-saudara. Apa? Totalan. Saya sudah kasih kamu uang sekian. Apa yang kamu lakukan? Jangankan ngelakukan, perpuluhan aja saya lupa. Sini. Yang ketiga, pakailah harta, uang untuk perkara-perkara kekekalan. Saya sudah banyak jelaskan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Mamon itu gak jujur, saudara.
Saya bilang tadi, di mana tidak jujurnya? Engkau pikir dengan punya uang engkau bahagia. Ternyata punya uang gak bahagia, saudara. Gak bahagia, dia gak jujur. Dia hanya menipu kita. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, ada waktunya. Mamon tidak berdaya menolong kita. Ketika engkau sudah di ICU, selang dari kepala sampai kaki, semua dipasang sonde, uangmu itu gak berdaya lagi menolong engkau. Makanya sebelum uang itu gak berdaya, pakailah uang ini untuk menolong kita di kekekalan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kita, kamu diterima di kemah abadi, saudara. Kita harus memakai harta dan uang kita untuk kepentingan kerajaan Allah dan keselamatan orang lain. Bagaimana caranya, Pak? Uang itu bisa dipakai untuk kekekalan. Ketika penggunaan uangmu ini betul-betul engkau bergumul dan tanya sama Tuhan, ini uang buat apa Tuhan? Tuhan bilang nanti tiba-tiba ya. Itu bantu itu. Sudah waktunya engkau bantu dia. Tiba-tiba kamu lihat handphonenya kok, handphone lebih keren handphonenya dari handphoneku. Kok masa aku bantu dia? Tuhan bilang, kamu mau taat atau tidak? Kamu mau taat atau tidak? Ini berbicara tentang ketaatan. Saya sering membantu orang, saudara. Kadang kecewa, saudara. Loh, setelah dibantu kok ternyata kok. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita mau taat atau tidak. Mau taat atau tidak. Pakailah untuk hal-hal seperti itu. Saya berkali-kali, saudara. Setiap ada uang, saya sudah pernah sharing. Saya mau beli handphone, saya sudah di counter nih, saudara. Cek handphone, tiba-tiba hati bilang, no. Kak Mary bingung, loh, kenapa gak cocok ya? Pulang. Saya gak tahu, Tuhan suruh bilang, tidak. Gak lama kemudian, ada orang telepon saya, Pak tolong saya. Kalau Bapak gak tolong saya gak tahu gimana nasib saya. Tahu yang berapa dibutuhkan? Persis sejumlah uang yang saya pakai untuk beli handphone itu. Wow. Di situ saya ngerti, oh ini maunya Tuhan. Tapi percayalah, gak lama kemudian, kalau engkau lakukan itu Tuhan ganti bisa berlipat-lipat, saudara. Tuhan ganti. Tapi jangan pikir, waduh, ya udahlah, ngambur-ngamburkan uang kasih, nanti Tuhan ganti 100 kali lipat. Tahu Tuhan gak ganti, engkau kecewa, saudara. Mulai dengan peka dengan suara Tuhan, taat dengan suara Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Begitu Tuhan suruh, lakukan. Saya bisa cerita banyak pengalaman tentang hal-hal kayak gini, saudara. Karena saya senang membantu orang, saudara. Saya puas kalau bisa membantu orang. Kalau saya cerita ini, waduh, saya gak punya banyak waktu. Nah, ini yang terakhir, saudara. Perhatikan. Ini yang saya bilang tadi. Ketika kita tidak mau memakai harta atau uang kita untuk menyenangkan hati Tuhan, maka iblis akan pakai uang kita itu untuk merusak hidup kita. Berapa banyak dari antara kita, uang kita disuruh pakai pelayanan, saudara, berat. Tapi untuk melakukan dosa, engkau tidak berat. Saya pernah ngomong sama adik-adik saya di kampung, saudara. Saya bilang gini, berapa uang yang kamu habiskan untuk rokok yang merusak hidupmu? Berapa persembahan yang kamu kasih kepada Tuhan? Saya bilang, tapi kau minta mujizat Tuhan supaya engkau sehat. Tuhan sehatkan, Tuhan berkati engkau, tapi berkat yang dari Tuhan engkau pakai merusak dirimu. Karena uang itu gak kau pakai untuk melayani Tuhan, maka iblis pakai merusak hidupmu, saya bilang. Itu saya ngomong itu bulan lalu waktu saya pulang ke kampung. Gitu kamu masih percaya bahwa engkau mencintai Tuhan, saya bilang. Itu
tempat saya itu kalau orang minum saudara, minum bir, minum tua itu gak hitung-hitungan uang saudara. Berapa banyak kalian habiskan uang untuk beli bir, beli tua. Tapi begitu engkau suruh kasih persembahan ke gereja, engkau cari yang paling kecil. Begitu beli bir engkau cari yang paling besar. Tapi engkau bilang Tuhan berkati saya, jagai kesehatan saya. Cengli gak saudara? Gak cengli. Lihat kita ditipu kan. Pikiran kita dibodohin kan. Dibodohin sama iblis. Berapa banyak orang menghabiskan uangnya untuk narkoba yang merusak dirinya, tapi disuruh membantu keluarganya gak mau. Jadi kalau uang kita tidak pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, maka uang itu akan dipakai. Nah, bapak-bapak, kalau engkau punya uang gelap, saya mau kasih tahu, maka uang gelap itu akan dipakai gundurwo. Bapak-bapak, jangan sekali-sekali punya uang gelap. Ada teman saya bilang gini, gaji saya semua kak untuk istri, tapi bonus, ya itu uang pribadi saya. Hei, hati-hati, uang pribadi itu bisa diutak-atik sama gundurwo saudara. Makanya saya sama istri uangnya satu saudara. Keluarga, kalau engkau sudah keluarga, tidak ada lagi uang istri, uang suami. Harus satu. Begitu engkau pisahkan saudara, ada dia di antara kita. Siapa dia di antara kita? Ada iblis. Tapi dia kan roh. Dia akan muncul dalam bentuk gundurwo. Tante Sophia. Hati-hati ya. Oh saya gak pakai Tante Sophia kak, gak cukup. Gak cukup. Iya. Akhirnya kau pakai apa? Beli token game online. Betul? Engkau pakai beli apa? Beli rokok. Jadi saya sarankan suami istri, punyalah satu keuangan. Gak boleh dua. Karena di antara kalian nanti pasti ada setan saudara. Pengkhotbah, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi apa? Apa? Kecelakaan sendiri. Berapa banyak kekayaan kita menjadi kecelakaan kita. Waktu engkau masih punya uang sedikit, engkau tahu jam pulang malam, kau tahu kapan waktunya pulang, kau masih kangen sama istrimu saudara. Halo, itu masih uangmu pas. Begitu uangmu lebih saudara, engkau gak tahu lagi jam pulang saudara. Engkau bukan kangen sama istrimu, kau kangen sama istri orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai harta itu menjadi kecelakaan bagi kita. Saya punya teman waktu SMA, anak orang kaya. Kalau saudara pernah tahu waktu baru muncul motor Yamaha Fish Air, ya. Sebelum Fish Air itu apa ya? Yang model-model kayak gitu saudara, yang 2 tak. Wah, teman saya beli saudara, dengan bangganya, satu sekolah dia paling yang baru punya ton. Gak lama kemudian dia kecelakaan dan mati. Berapa banyak justru harta kita itu merusak anak kita saudara. Oh, engkau pingin anakmu bangga di sekolah punya handphone terbaru, handphone keren supaya orang bilang wow anak siapa tuh. Akhirnya anakmu kecanduan game online, kau stres mencelakakan anakmu. Berapa banyak orang tua karena dia kaya, supaya anakku keren tak kasih uang jajan, dikasih 1 bulan 2 juta, terus telepon lagi, lo kok belum habis yang 2 juta? Habiskan dong. Wah, anaknya bingung ngabisin kemana. Ya, kenapa belum habis? Mau papa kirim 10 juta. Pakai narkoba. Kekayaan itu merusak kalau engkau tidak siap. Mari kita bangkit berdiri yuk.
Saudara, mungkin selama ini kita berpikir uang itu hal yang biasa. Tahu juga saya yang mencari uang, milikku, kerja kerasku. Kalau Tuhan tidak kasih engkau kesehatan, kau gak bisa kerja keras. Kalau Tuhan tidak bukakan jalan bagimu, kau tidak bisa sukses. Jangan sombong, saudara. Semua yang kita miliki ini titipan Tuhan. Maukah kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan? Pakailah semua yang ada dalam diri kita ini, membahagiakan Tuhan dan membahagiakan keluarga kita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka disitulah kau temukan kebahagiaan yang sejati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapa, mampukan kami untuk menyadari bahwa hidup kami ini milik Tuhan. Bahwa semua berkat yang kami miliki saat ini, itu pun milik Tuhan. Jangan biarkan kami ditipu oleh kebodohan kami, sehingga kami menjadi hamba uang. Tolong kami Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Mampukan kami untuk mengelola keuangan kami dengan benar. Mampukan kami untuk melihat uang dengan benar dan memperlakukan uang dengan benar. Jangan biarkan kami terjebak menjadi hamba uang. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan mereka dalam keuangan, Tuhan tolong mereka. Sehingga kami tidak terjerat menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang. Berkati umat-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu datang membawa kota ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini. Kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa penduduk kota ini. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Curahkan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah keselamatan itu turun atas kota ini. Lawat kota ini, biar kota ini mengalami kebangunan rohani, mengalami revival dalam nama Yesus. Jelikan mata rohani penduduk kota ini, sehingga mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati kota ini,
Berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD dan semua jajaran pegawai negeri sipil. Beri mereka hikmat bijaksana takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini. Segala kebijakan-kebijakan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biar Tuhan gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan, biar Tuhan yang membongkar dengan caramu yang ajaib Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan untuk menjadi berkat, menjadi teladan, dan namamu dipermuliakan lewat hidup mereka. Berkati ekonomi kota ini, semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, biar Tuhan buat berhasil. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral penduduk kota ini, digagalkan dalam nama Yesus. Berkati kota ini Tuhan, pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Pulihkan biar kami bisa menjadi berkat atas kota ini dan namamu dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan buat Engkau tempatkan kami di kota ini. Kami percaya anugerahmu besar atas kota Tulungagung. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Roh Kudus tuntun kami, sertai kami. Jangan tinggalkan kami, jangan biar kami berjalan sendiri. Biar Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Berkati setiap umatmu Tuhan sepanjang minggu ke depan. Berkati hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umatmu. Kalau ada jemaat yang sakit hari Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umatmu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Lindungi setiap kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hati-Mu. Engkau pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sungguh kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang pemilik tempat ini. Anugerah-Mu terus menyertai mereka, menjagai, melindungi mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa mereka semakin mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bak masuk dalam rencanamu. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barata ini sepanjang minggu ke depan. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel yang mencukupi segala kebutuhan kita, yang melindungi setiap kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang akan kau kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.